Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Bangun Rumah Doa bagian yang ke-8. Pada bagian yang ke-8 ini kita akan berbicara mengenai kebajikan teologal sebagai dasar kehidupan kita sebagai orang-orang Kristiani, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut dalam pembahasan kebajikan teologal ini, mari saat ini kita lihat perjalanan seri pengajaran Bangun Rumah Doa di channel YouTube Jalan Doa ini. Kita lihat untuk boleh katakan sebagai rangkuman seluruh perjalanan pengajaran Bangun Rumah Doa ini. Pada bagian awal, di situ saya tulis Bangun Rumah Doa bagian yang ke-0 ya. Setelah kita lihat suatu pengantar, bagaimana kita akan memulai membangun suatu bangunan rohani atau rumah doa, ya, dengan perbandingan seperti orang membangun rumah, ya, diperlukan tanah sebagai dasar, lalu kemudian diperlukan juga fondasi, lalu kemudian ada kolom-kolom atau kemudian ya pilar-pilar untuk menyangga atap. Ya, kemudian setelah itu mulai membangun atap, lalu kemudian juga pintu, jendela. Ya, ini bagian pengantar dengan satu perbandingan membangun rumah doa atau bangunan rohani ini hampir sama juga seperti proses orang membangun sebuah rumah. Tentunya dengan rumah doa atau bangunan rohani ini sungguh-sungguh menjadi satu kediaman yang menyenangkan Allah, di mana kita boleh sungguh-sungguh tinggal bersama Allah secara terus-menerus. Kemudian pada bagian berikutnya, yaitu bangun rumah doa bagian pertama, kita berbicara mengenai Kristus, dasar rumah doa. Jadi kalau kemudian seperti membangun rumah dibutuhkan tanah, ya, dasar tanahnya ini adalah Kristus sendiri. Lalu kemudian bagian selanjutnya yaitu bagian yang pertama, sub yang pertama, kita berbicara mengenai visi murid Kristus, ya, satu visi murid Kristus yang sungguh-sungguh penting, dan visi ini harus kita pegang supaya kita dapat terus berjalan untuk menuju tujuan, menuju cita-cita rohani yang kita rindukan. Lalu kemudian pada bagian bangun rumah doa yang kedua, kita mulai membangun suatu fondasi. Membangun suatu fondasi, yaitu kemudian kita belajar tentang kerendahan hati atau pengenalan diri secara rohani, yang kemudian juga secara khusus kita pelajari dari seorang pujangga gereja, yaitu Santa Teresa Avila. Dan kemudian pada bagian yang ketiga dari seri Bangun Rumah Doa ini, kita juga mulai memasuki dalam satu pengajaran, yaitu tentang 4 pilar hidup rohani. Di sini kita mulai membangun kolom atau pilar dari kehidupan rohani dalam rumah doa ini. Kemudian pada bangun rumah doa bagian yang keempat, kita membahas pilar yang pertama dari bangunan atau rumah doa ini, yaitu doa sebagai persahabatan dengan Allah. Lalu kemudian bangun rumah doa bagian yang keempat, sub yang pertama, kita belajar bersama tentang metode-metode doa, dan juga kita belajar suatu karunia, ya. Jadi kita pelajari tetapi kita sadar bahwa ini sungguh-sungguh semata-mata karunia kita pelajari untuk mempersiapkan, yaitu tentang pengantar bahasa roh, tentang juga bagaimana yang sudah dikerjakan Roh Kudus pada zaman ini, yaitu melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus. Lalu pada bagian yang keempat, sub yang kedua, kita juga melihat bagaimana fenomena bahasa roh ini oleh para ahli hidup rohani juga disebut a noisy contemplation atau kontemplasi yang ribut. Jadi kita belajar dan kita perdalam tentang bahasa roh, tetapi sekaligus kita juga mau berdoa, mohon Tuhan berikan karunia berdoa dalam bahasa roh itu. Lalu pada bangun rumah doa
bagian yang kelima, kita akan berbicara juga mengenai inhabitasi ilahi dari Santa Elizabeth Trinitas. Sebagai persiapan, yaitu pada bagian pilar yang kedua, kita akan membahas mengenai hidup di hadirat Allah. Jadi pada bangun rumah doa bagian yang kelima, sub yang pertama, kita akan membahas mengenai suatu panggilan Tuhan bagi kita semua, bagi kita murid-murid Kristus, untuk berdoa tidak kunjung putus, untuk berdoa terus-menerus. Dan kita mau sungguh-sungguh belajar di sini supaya kita juga bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian lebih lanjut pada bangun rumah doa bagian yang keenam, jadi kita mulai menginjak pilar yang ketiga dari 4 pilar hidup rohani. Kita membahas mengenai mengasihi Allah dalam segala aktivitas. Kita akan belajar dari satu teladan, yaitu Bruder Laurentius dari Kebangkitan. Bagaimana dengan cara-cara sederhana dalam pekerjaan sehari-hari yang serba biasa, dalam tugas sehari-hari yang serba biasa, tetapi Bruder Laurentius ini terus-menerus berusaha hidup di hadirat Allah, berusaha mengasihi Allah dalam segala tugas dan pekerjaan sehari-hari. Lalu pada bangun rumah doa bagian yang keenam, sub yang pertama, kita juga masih melanjutkan, yaitu mengenai pilar hidup rohani yang ketiga. Jadi kalau tadi mengasihi Allah dalam segala pekerjaan atau aktivitas, maka pada bagian yang keenam sub yang pertama, kita belajar tentang mengasihi Allah dalam masalah, dalam penderitaan dan salib kehidupan sehari-hari. Jadi segala mungkin yang membebani, segala yang begitu berat, segala masalah, penderitaan, salib kehidupan. Tetapi artinya apa? Ketika kita berusaha menghayati dalam iman dan cinta kasih, itu juga akan mempunyai nilai di hadapan Tuhan, berharga di hadapan Tuhan, bila disatukan dengan salib Kristus sendiri. Lalu kemudian pada bangun rumah doa bagian yang ketujuh, kita akan membahas pilar yang keempat dari 4 pilar hidup rohani, yaitu keterbukaan atau disponibilitas kepada Roh Kudus. Suatu fenomena yang sungguh-sungguh luar biasa yang dikerjakan Roh Kudus pada zaman ini, yang beberapa kesempatan selalu Paus Fransiskus menegaskan bahwa apa yang sedang terjadi ini adalah arus rahmat dalam gereja dan untuk gereja. Nah, apakah itu? Saksikan dalam bangun rumah doa bagian yang ketujuh, yaitu disponibilitas kepada Roh Kudus. Lalu pada bangun rumah doa bagian yang ketujuh, sub yang pertama, kita membahas juga karya roh ini tidak dapat dibatasi. Ya, jadi Roh Kudus akan terus bekerja, membimbing, mengajar, dan mengarahkan serta mendampingi dan menghantar jiwa sampai pada persatuan dengan Allah sebagai puncak karya Roh Kudus yang bisa diberikan oleh Allah di dunia ini. Jadi kita membahas persatuan dengan Allah sebagai puncak karya Roh Kudus. Kemudian pada bagian penutup dari seri bangun rumah doa ini, kita akan berbicara lebih dari segi praktis, yaitu ketika kita menyadari cita-cita dan tujuan dari membangun rumah doa, cita-cita dan tujuan ketika kita sungguh-sungguh haus dan lapar akan Allah, haus dan lapar untuk mengenal Allah, mengasihi Allah, dan bersatu dengan Allah, maka kita juga membutuhkan sarana-sarana supaya dapat berjalan terus menuju Allah, menuju persatuan dengannya. Karena itu pada bangun rumah doa bagian ke-8 ini, kita akan berbicara mengenai kebajikan teologal. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, demikian sekilas perjalanan seri pengajaran bangun rumah doa dalam channel YouTube Jalan Doa ini.
Mari saat ini kita akan lebih lanjut, kita akan belajar bersama mengenai kebajikan teologal. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita buka bersama dari kitab suci, dari surat pertama Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 5 ayat 1 sampai 11. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam teks kitab suci yang baru saja kita baca, kita lihat bagaimana suatu nasihat rohani yang diberikan oleh Rasul Santo Paulus, supaya kita senantiasa berjaga-jaga, khususnya ketika menghadapi akhir zaman. Jadi kita lihat pada gereja awali, juga seperti pada zaman Santo Paulus, rupanya juga orang-orang Kristiani pada masa itu, juga ada satu kerinduan akan kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu pada akhir zaman. Nah, tetapi kemudian Santo Paulus menekankan bahwa akhir zaman itu pasti akan datang, tetapi juga mengenai masa, mengenai waktu tidak ada yang tahu. Jadi digambarkan seperti yang kemudian digambarkan Tuhan Yesus sendiri dalam Injil, bahwa kedatangan akhir zaman itu seperti pencuri di waktu malam. Ya, jadi tidak ada yang tahu. Tetapi kemudian juga Santo Paulus mengatakan supaya kita berjaga-jaga. Jangan sampai hari itu datang dan kita semua ditimpa kebinasaan seperti penderitaan yang dialami oleh wanita yang sakit bersalin. Ya, jadi satu poin yang sungguh-sungguh ditekankan Santo Paulus supaya kita berjaga-jaga. Nah, kalau gereja awali dulu, jadi gereja awali atau gereja pada zaman Santo Paulus ini juga begitu mengharapkan, begitu merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, lebih-lebih kemudian dalam situasi zaman sekarang, apalagi setelah kita melewati suatu masa kesesakan yang besar, yaitu melalui pandemi COVID-19 ini. Ya, kalau kita renungkan, kalau kita pikir, apakah akhir zaman ini akan segera tiba? Sekali lagi seperti dinyatakan Tuhan Yesus dan Rasul Santo Paulus, bahwa kedatangan Tuhan ini pada yang kedua kalinya seperti pencuri di waktu malam. Tidak ada yang tahu mengenai masa dan waktunya. Tetapi satu poin ialah terus
kita berusaha untuk berjaga-jaga. Dan bagaimana untuk berjaga-jaga ini? Sebagai orang-orang Kristiani, untuk berjaga-jaga ini kita memerlukan suatu persenjataan rohani. Sebagaimana juga diungkapkan oleh Rasul Santo Paulus dalam surat pertama kepada jemaat di Tesalonika, bab 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi Santo Paulus di sini menekankan, ya, sebagai orang-orang siang yang artinya sudah hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu berjaga-jaga, perlu sungguh-sungguh menyadari bahwa kedatangan Tuhan itu pasti akan terjadi. Ya, yang perlu kita lakukan adalah dengan berjaga-jaga, dengan juga menggunakan perlengkapan senjata rohani yang disebutkan oleh Santo Paulus di sini. Yang pertama adalah baju sirah iman. Yang kedua adalah baju sirah kasih. Yang ketiga adalah ketopong pengharapan akan keselamatan. Jadi kita lihat gambaran di sini seperti tentara Romawi, ya, gambaran yang diberikan Santo Paulus yang memakai baju sirah lalu memakai ketopong. Baju sirahnya ini adalah suatu perlindungan, ya, kalau kemudian dipanah atau kena tombak, ya. Jadi ini suatu perlindungan. Baju sirah ini secara rohani adalah iman dan kasih. Ketopong, ya, jadi ketopong yang menutup kepala ini secara rohani adalah pengharapan akan keselamatan. Jadi kita lihat di sini ada 3 kebajikan yang ditekankan oleh Santo Paulus sebagai senjata rohani supaya kita dapat terus berjaga-jaga di hadapan Tuhan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut dalam pembahasan mengenai iman, pengharapan, dan kasih, ya, sebagai senjata rohani agar kita senantiasa dan terus-menerus berjaga-jaga di dalam hadirat Tuhan, saya mau men-sharingkan satu pengalaman yang terjadi beberapa hari lalu. Ya, memang kemudian ya cukup unik. Ya, pada satu malam saya begitu cemas, begitu khawatir, begitu mau tidur. Karena apa? Pinggang saya terasa sakit terus-menerus dalam beberapa hari ini. Ya, kalau kemudian sebulan lalu mungkin kejadian sama, lalu saya berobat, ternyata kemudian memang akhirnya dokter mendiagnosa gangguan pencernaan karena pada bagian kiri bawah, ya, jadi pencernaan bagian kiri bawah dekat pinggang. Ya, jadi gangguan pencernaan, kemudian diobati dan kemudian sembuh, ya. Tetapi kemudian ini seperti kambuh lagi dan begitu nyerinya. Ya, saya begitu khawatir. Lah kemudian setelah itu saya tidur. Dan tiba-tiba pada paginya saya terbangun dan betis ini, kaki ini rasanya seperti ketarik. Ya, seperti ketarik. Lalu kemudian saya baru sadar, pinggangnya sudah nggak sakit, tapi kakinya ketarik. Saya sadar, ini asam urat, ya. Ini gangguan asam urat. Lalu pada saat saya merasa sakit tadi, tiba-tiba saya mendapat satu penglihatan, satu sosok dari sebuah foto, ya. Jadi foto yang pernah saya lihat, yaitu Monsignor Gabriel Manek SWD, ya. Nah, kemudian spontan saya waktu itu menyatakan, Monsignor Gabriel Manek, doakanlah saya, ya. Kemudian akhirnya setelah mengalami hal ini, nah kemudian saya mulai tertarik dan mulai mencari-cari informasi tentang Monsignor Gabriel Manek. Ya, saya ingat kemudian ada kenalan di Facebook, tetapi juga dahulu dia juga anggota komunitas kami. Ya, saya kemudian coba hubungi dia, ya. Selama ini kalau dia kirim postingan-postingan di Facebook, ya saya memang tidak terlalu memperhatikan, ya. Karena pada dasarnya, ya boleh dikatakan satu rahmat Tuhan, saya hidup dalam satu komunitas dan juga bertumbuh dalam satu komunitas yang menekankan tentang
kehidupan teologal, yaitu penghayatan iman, harapan, kasih. Jadi tidak terlalu menekankan tentang praktek-praktek devosional, ya. Nah, kemudian juga saya juga sangat menghormati para kudus yang kemudian ada dalam komunitas kami, yaitu seperti Santa Teresia Lisieux, Santo Yohanes Salib, Santa Teresa Avila. Tetapi lebih-lebih dalam hal ini saya berusaha dengan rahmat Tuhan untuk menggali pengajaran-pengajaran mereka, teladan mereka, pengajaran mereka, supaya artinya apa? Juga bisa membimbing banyak orang ke dalam jalan-jalan doa. Seperti juga yang saya lakukan di channel YouTube Jalan Doa ini. Ya, tetapi dengan pengalaman ini saya mulai tanya ya pada kenalan saya, ya saya kenal dia punya satu toko di pusat daerah perbelanjaan di Surabaya. Saya telepon, saya menghubungi, lalu kemudian ya ternyata beliau ini ketua dari kelompok sahabat Monsinyur Gabriel Manek ya. Lalu kemudian ya sudah saya mulai baca, ternyata Monsinyur Gabriel Manek ini jadi uskup kedua di Indonesia ya sesudah Monsinyur Albertus Sugio Pranoto Yesuit dari kalangan pribumi ya. Jadi bukan orang barat, bukan orang Belanda, bukan orang Portugis ya. Jadi kalau yang uskup pertama adalah Monsinyur Sugio Pranoto, lalu kemudian yang kedua ini kemudian yang dilantik yaitu Monsinyur Gabriel Manek. Jadi kemudian terlahir dengan nama Lei Chongxi. Lalu kemudian saya baca secara cepat dari biografinya, 28 Januari 1941 Tabisan Imam SWT, 25 April 1951 Tabisan Uskup Pribumi kedua sesudah Monsinyur Albertus Sugio Pranoto Yesuit. 15 Agustus 1958 mendirikan kongregasi Suster PRR Putri Renha Rosari. Lalu 3 Januari 1961 diangkat menjadi Uskup Agung Ende. Lalu Oktober 1968 mengundurkan diri karena sakit. 30 November 1989 meninggal di Lakewood, Colorado, USA. 6 Desember 1989 dimakamkan di Techni, USA. Lalu menjadi kerinduan dari para suster PRR untuk membawa pulang kembali bapak pendiri mereka yang dimakamkan di Keuskupan Denver, Amerika Serikat. Jadi kemudian itu terrealisir secara konkret mereka lakukan pada 10 April waktu USA atau 11 April waktu Indonesia pada tahun 2007. Jadi kuburan dibuka, lalu 13 April 2007, jadi peti diangkat dari dalam kubur, dan 14 April 2007 peti dibuka. Ya, saya kalau lihat videonya bahkan ketika diangkat itu memang kondisi peti karena masih musim dingin ya. Jadi kemudian memang dari peti itu masih mengeluarkan banyak air. Jadi jenazah itu pasti terendam air. Nah, jadi ketika 14 April 2007 peti dibuka dan ternyata didapati jenazah masih utuh. Seperti gambar yang kita lihat di sini ya. Jenazah masih utuh. Dan hari itu juga jenazah diberangkatkan ke Indonesia. Sudah 17 tahun Monsinyur Gabriel Manek ini dimakamkan ya di Denver, Amerika Serikat. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Ya, para suster PRR dengan satu kerinduan untuk membawa kembali pendiri mereka ke biara pusat PRR di Larantuka dengan harapan ya membawa kembali tulang belulangnya. Tetapi kemudian apa yang mereka harapkan melebihi kerinduan mereka. Bukan hanya tulang belulang tetapi jenazah yang utuh yang telah dikuburkan 17 tahun. Jenazah Bapak Uskup ini tetap utuh dan ini merupakan suatu mukjizat. Ya, suatu mukjizat. Ya, disebut mukjizat karena apa? Melampaui pikiran manusia, suatu hal yang tidak umum. Ya, jadi tidak umum karena biasanya jenazah itu beberapa hari saja. Misalnya saya pernah lihat sepupu istri saya, wah, ketika menunggu ditaruh di peti kaca begitu ya, dan juga ada dieskan juga.
Tetapi kemudian ya ternyata berapa hari sudah mengalami perubahan-perubahan di jenazah itu ya. Ya, jadi ada perubahan-perubahan. Nah, secara manusiawi itu hal yang normal. Tetapi apa yang terjadi pada Bapak Uskup Gabriel Manek ini, jenazahnya tetap utuh walaupun 17 tahun dimakamkan. Dan kemudian melakukan satu perjalanan dari Amerika, diterbangkan ke Denpasar, lalu Denpasar kemudian ke Ende, lalu dari Ende baru kemudian ke Biara Pusat di Larantuka. Dan di situ disemayamkan di Biara Pusat suster-suster PRR di Larantuka. Nah, kalau ini suatu mujizat yang kemudian di mana Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan berkenan pada hambanya ini, pada Bapak Uskup ini, maka memang kemudian rupanya banyak orang kemudian datang dan berdevosi secara pribadi. Yes, termasuk juga kenalan saya yang juga ketua dari sahabat Monsinyur Gabriel Manek ini ya. Bagaimana rupanya ada satu sharing, ini malah saya dengar dari teman saya sendiri, yang kemudian saya lihat ternyata ada artikelnya juga di internet ya, yaitu bagaimana saudaranya ini pergi ke Larantuka ya dengan membawa tongkat karena akibat stroke, tetapi setelah berdoa di sana akhirnya apa? Stroke-nya sembuh dan tongkatnya ditinggalkan. Pergi dari Surabaya ke Larantuka membawa tongkat, tetapi pulang dari Larantuka ke Surabaya tidak memakai tongkat lagi. Puji Tuhan. Tetapi masih banyak kemudian mujizat-mujizat, doa-doa yang dikabulkan melalui perantaraan dan doa dari Monsinyur Gabriel Manek. Tetapi ketika saya tanyakan bagaimana prosesnya, ya jadi beliau ini mengatakan bahwa belum ada satu proses resmi yang berjalan. Jadi semuanya masih bersifat devosi yang pribadi, ya, penghormatan yang pribadi pada calon orang kudus ini. Karena masih menunggu pernyataan resmi dari Keuskupan Denver, karena di sana Monsinyur Gabriel Manek cukup lama tinggal di Denver ini ya, Keuskupan Denver ini. Jadi menunggu satu pernyataan resmi. Nah, begitu pernyataan resmi itu muncul, maka dari tata suci akan mulai memproses sebagai calon orang kudus, dimulai dengan hamba Tuhan. Lalu kemudian kalau meningkat proses selanjutnya, yaitu kemudian venerabilis. Lalu meningkat lagi proses selanjutnya, yaitu sebagai beato, dan meningkat lagi proses selanjutnya yaitu menjadi santo. Ya, kita berdoa bersama, kita berharap agar proses ini dapat juga berjalan dengan lancar, karena ini juga merupakan salah satu calon orang kudus dari Indonesia, ya, yang bukan orang barat ya tentunya ya, jadi bukan misionaris barat, tetapi sungguh-sungguh datang dari orang Indonesia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Kristus, tetapi walaupun kemudian terjadi mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan, pertobatan-pertobatan yang terjadi karena devosi yang bersifat pribadi atau penghormatan yang bersifat pribadi kepada Monsinyur Gabriel Manek, tapi kita lihat bagaimana sikap gereja yang selalu hati-hati, ya, tidak serta-merta begitu gampang untuk kemudian menetapkan seorang atau meresmikan seorang digelarkan menjadi kudus, ya, menjadi beato, lalu kemudian menjadi juga menjadi santo. Ini sungguh-sungguh membutuhkan satu proses. Karena yang dilihat gereja bukan hanya soal mujizat, penyembuhan atau pertobatan atau doa-doa yang dikabulkan dengan perantaraan calon orang kudus ini. Ini memang sebagai tanda untuk meneguhkan bahwa Tuhan berkenan kepada orang kudus ini, sehingga doa-doa dan perantaraannya banyak kemudian dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, tetapi yang pertama-tama kemudian dilihat gereja adalah kebajikan-kebajikan yang menonjol, kebajikan-kebajikan yang heroik, dan juga bagaimana juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Itu kemudian juga yang dilihat gereja. Memang kalau kita dibaca dari riwayat hidupnya, memang Monsinyur Gabriel Manek ya dalam pelayanannya, apalagi juga ketika masa pendudukan Jepang, ya di mana banyak imam-imam barat, ya misionaris barat yang kemudian ditangkapi Jepang, tetapi beliau kemudian ya
Artinya apa? Berusaha terus melayani dalam wilayah yang cukup luas. Keuskupan Agung Ende, ya cukup luas pelayanan beliau. Tapi kemudian juga secara khusus terbeban untuk melayani orang-orang kusta. Rupanya ya, kalau saya baca orang Jepang tidak terlalu suka orang-orang kusta, lalu dikumpulkan menjadi satu pulau. Tetapi bagaimana Monsinyur ini, uskup ini terus berusaha mengunjungi, sehingga kemudian menimbulkan kecurigaan dan kemarahan dari Jepang. Sehingga kemudian kapalnya yang biasa dipakai menuju ke sana juga akhirnya dibakar. Ya, tapi kemudian terus Monsinyur berusaha untuk mengunjungi orang-orang kusta itu. Demikian juga setelah di Amerika, ya berusaha juga melayani orang-orang dari suku Indian. Pernah satu cerita yang dari keluarga yang mendampingi Bapak Uskup, ya bagaimana Bapak Uskup pergi ke tempat pembuangan sampah dan di situ mencari dan mengumpulkan permadani atau karpet-karpet itu ya. Dan sampai kemudian keluarga ini mengatakan, loh Bapak Uskup, apa kata orang kalau Bapak Uskup melakukan ini? Ya beliau mengatakan, ya saya ini sudah di sini bukan Bapak Uskup, saya Uskup Emeritus kan, dan juga di luar wilayahnya. Ya, jadi dia tetap melakukan dan dia membersihkan permadani atau karpet-karpet itu. Kemudian artinya apa? Setelah dibersihkan, setelah layak, kemudian dia pakai untuk menutupi atap dari rumah-rumah orang suku Indian supaya mereka tidak kedinginan, ya. Jadi ini beberapa hal yang dapat kita lihat mengenai Monsinyur Gabriel Manek yang merupakan juga calon orang kudus dari Indonesia. Kita tunggu prosesnya, bagaimana juga gereja menilai dan juga proses selanjutnya yang akan dilakukan gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini kekudusan, ya. Ketika orang sampai digelarkan menjadi kudus, ataupun juga bagi kita semua umat Kristiani, umat Allah, maka kekudusan ini bukan dilihat hanya dalam segi hal-hal yang boleh katakan spektakuler, atau mungkin hal-hal yang kemudian begitu menonjol, misalnya tanda-tanda, mujizat, penyembuhan, atau juga ya mewartakan Injil, berkhotbah dengan luar biasa. Bukan seperti itu. Kekudusan tidak dinilai dari situ. Tetapi kemudian kita lihat kekudusan ini dinilai berdasarkan kebajikan-kebajikan. Apa kebajikan itu? Kebajikan ini adalah apa? Perbuatan baik yang diulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan baik. Ya, ini pengertian dari kebajikan. Perbuatan baik yang diulang-ulang, terus-menerus dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan baik. Ya, jadi menjadi suatu kebiasaan baik, dan ini kemudian yang disebut kebajikan. Misalnya contoh ya, saya berikan contoh yang sederhana. Orang punya kecenderungan kikir, pelitnya luar biasa. Nah, suatu ketika dia tergerak untuk memberikan derma, untuk beramal gitu ya. Rasanya ya, namanya orang kikir ya, memberi itu kan sulit sekali, rasanya berat sekali ya. Tapi kemudian dia berikan, aduh walaupun berat, tapi kemudian dia mengalami sukacita. Akhirnya dia terus lakukan lagi, masih berat dia lakukan lagi, memberikan derma ini. Dia lakukan lagi, memberikan derma ini, sampai akhirnya menjadi satu kebiasaan ya. Kalau pertama seolah-olah penuh perjuangan, tapi ini menjadi satu kebiasaan, tapi dia melakukan itu demi kasih kepada Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Dan ini ketika menjadi satu kebiasaan yang baik, maka ini menjadi suatu kebajikan dan nilainya lebih besar di hadapan Tuhan daripada ketika dia pertama kali melakukan. Ya, masih ada perjuangan, masih ada pergumulan karena menghadapi pelitnya yang amit-amit. Ya, ini satu contoh. Nah, kemudian kebajikan ini ada dua kelompok besar, yaitu kebajikan ilahi atau kebajikan teologal. Kemudian juga ada kebajikan moral atau kebajikan kardinal. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kebajikan teologal, iman, harapan, dan kasih.
Jadi seperti yang kemudian kita lihat tadi, senjata rohani yang kita perlukan untuk senantiasa berjaga-jaga dan hidup di hadirat Tuhan, maka kita membutuhkan senjata rohani itu, yaitu iman, harapan, dan kasih. Ini yang kemudian kita sebut kebajikan ilahi atau kebajikan teologal. Kebajikan teologal ini intinya adalah kebajikan yang menghubungkan kita dengan Allah. Mari kita lihat dari Katekismus Gereja Katolik nomor 1812. Kebajikan ilahi atau kebajikan teologal ini adalah kebajikan yang memampukan manusia mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Surat Rasul Santo Petrus yang kedua, bab 1 ayat 4. Kebajikan ini langsung berhubungan dengan Allah, maka memampukan orang Kristen supaya hidup dalam hubungan pribadi dengan Allah. Ya, jadi kebajikan ini menghubungkan kita dengan Allah. Sebagai satu gambaran mengenai kebajikan teologal ini, kalau secara sederhana kita mungkin pernah melihat tripod, ya. Jadi tripod kan kakinya ada 3. Lalu kemudian untuk menopang, ya entah itu HP atau smartphone ataupun juga video recorder, ya. Jadi kalau kita lihat tripod ini kan kakinya 3. Nah, ini juga dapat secara sederhana kita bandingkan seperti juga kebajikan teologal, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan iman, harapan, dan kasih ini menopang apa? Jadi menopang apa, ya? Jadi menopang apa? Yaitu menopang seluruh kehidupan Kristiani kita. Ya, jadi menopang seluruh bangunan rohani kita atau rumah doa kita. Ya. Jadi menopang seluruh bangunan rohani, menopang seluruh kehidupan Kristiani kita. Jadi menopang hubungan kita dengan Allah, menopang hubungan kita dengan sesama, dan juga menopang hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ya. Jadi dalam hal ini suatu yang sungguh-sungguh sangat penting untuk kehidupan kita. Kebajikan teologal ini, iman, harapan, dan kasih. Kita lihat lebih lanjut, yaitu mengenai peranan kebajikan teologal. Jadi orang Kristen, orang Kristiani biasanya disebut manusia teologal. Artinya sebagai orang Kristen, kita dipanggil mengambil bagian dalam hidup Allah sendiri. Mari kita lihat dari surat kedua Rasul Santo Petrus, bab 1 ayat 4. Mari kita baca bersama. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Ya, jadi kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ini suatu rahmat yang luar biasa. Hanya karena jasa-jasa penebusan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari wafat Kristus di kayu salib dan juga oleh kuasa kebangkitannya, kita diberi rahmat untuk menjadi anak Allah, untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, bayangkan, kodrat kita kan sebagai manusia yang lemah dan rapuh. Ya, pada awal mula dalam rencana Allah, manusia diciptakan begitu mulia menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Gambar dan rupa Allah. Ya, diciptakan menurut citra Allah. Ya. Tetapi kemudian gambar dan rupa Allah itu dirusakkan, dihancurkan oleh dosa. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, tetapi menjadi satu kerinduan Allah, menjadi keinginan Allah, menjadi kehendak Allah, supaya manusia ini selamat, supaya manusia ini pulih gambar dan rupa Allah dalam dirinya ini, yang telah rusak oleh dosa ini,
Sungguh-sungguh karena itu Allah memanggil manusia untuk masuk dalam keselamatan melalui nabi-nabi dan akhirnya kemudian melalui Yesus Kristus putranya yang tunggal yang telah diutus ke dunia, bukan untuk menghakimi tetapi untuk menyelamatkan. Ya, hanya karena jasa-jasa Kristus kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita dipanggil serupa dengan Allah, serupa dengan Kristus. Bukan menjadi sama ya, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Ya, untuk mengambil bagian dalam hidup Allah sendiri. Jadi kita lihat di sini kerinduan Allah yang begitu besar untuk memberikan dirinya, hidupnya, dan kodratnya sendiri kepada kita. Kita sungguh-sungguh diberi rahmat supaya mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Ya, dari 2 Petrus bab 1 ayat 4 tadi. Dan memasuki hubungan pribadi dengannya. Persoalannya ketika Allah sungguh-sungguh rindu untuk memberikan dirinya. Bahkan Allah sudah memberikan dirinya, ya, dengan berbagai cara ya Allah memberikan dirinya. Juga khususnya juga melalui ekaristi kalau kita sungguh-sungguh menghayatinya, ya. Tetapi kemudian apa kita menyadari pemberian diri Allah? Apakah kita mau membuka diri selebar-lebarnya untuk menerima Allah, untuk mengenal Allah, untuk bersatu dengan Allah? Ya, karena itu dalam hal ini supaya kita sungguh-sungguh dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan kita juga memasuki hubungan pribadi dengan Allah, untuk boleh mengenal dan mengasihi Allah, untuk boleh bersatu dengan Allah, kita membutuhkan kemampuan baru. Kemampuan baru inilah yang disebut kebajikan teologal, yaitu iman, harapan, dan cinta kasih. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sebagai pengantar awal, yaitu mengenai kebajikan teologal ini. Nanti akan kita dalami dalam kesempatan berikut, kita dalami satu persatu, yaitu mengenai iman, pengharapan, dan juga cinta kasih, yaitu sebagai bagian dari bangunan rohani. Ya, kalau kemudian sebagai pengantar di awal kita lihat pada bangunan rohani atau rumah doa, di mana iman ini gambarannya seperti pintu dalam sebuah rumah. Lalu pengharapan gambarannya seperti jendela dalam sebuah rumah ya. Dan kemudian kasih ini gambarannya, perbandingannya seperti sebuah atap dalam proses pembangunan rumah, ya, bangunan rohani atau rumah doa ini. Ini beberapa pokok yang perlu kita pelajari mengenai kebajikan teologal ini sebagai pengantar untuk pembahasan selanjutnya. Mari saat ini kita hening sejenak, kita sadari akan rahmat Tuhan yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Oleh karena sakramen pembaptisan yang telah kita terima, kita dijadikan menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat oleh Allah menjadi anaknya, menjadi putra dan putrinya. Kita juga dipanggil dan dipilih untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahinya, untuk menjadi serupa dengan putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sadari akan anugerah dan panggilan ini. Jadikan lagu ini sebagai suatu doa, suatu kerinduan yang terdalam, untuk boleh semakin mengenal dan mengasihi Allah, untuk boleh bersatu dengannya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu
dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Iranamaya ralaya shikaralaya, Iranamaya ralaya shikaralaya, Aralaya shikaralaya, Iranamaya ralaya shikaralaya, Iranamaya shikaralaya, Iranamaya. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu karena jasa-jasa dan penebusan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, untuk panggilan-Mu. Engkau mengangkat kami menjadi putra dan putri-Mu. Engkau juga memberikan satu kemampuan yang baru, supaya kami boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi-Mu, supaya kami boleh menjalin hubungan pribadi dengan-Mu, yaitu Engkau memberikan iman, harapan, dan kasih. Bapa Surgawi, atas perkenan Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu, kami mohon tambahkanlah iman kami, teguhkanlah pengharapan kami, dan kobarkanlah cinta kasih dalam diri kami. Biarlah kami menyadari betapa kami berharga di hadapan-Mu, dan Kau memandang begitu luhur dan indah dan mulia setiap kami di hadapan-Mu. Kami serahkan diri kami kepada-Mu Bapa. Biarlah kami semakin menyadari akan rahmat panggilan, anugerah besar yang telah Engkau anugerahkan pada kami. Yang Kau sebut kami anak-anak-Mu. Kau sebut kami saudara-saudari Kristus Putra-Mu. Mari kita menyadari rahmat yang besar yang dianugerahkan oleh Tuhan. Mungkin kita menganggap bahwa panggilan dan pilihan sebagai anak Allah ini sebagai sesuatu yang mungkin biasa, atau bahkan kita juga tidak mengerti, tidak menyadari rahmat ini. Biarlah kita berdoa, mohon supaya kita diberi pengertian yang mendalam, penyadaran yang mendalam akan rahmat dan panggilan menjadi anak-anak Allah ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Monsinyur Gabriel Manek, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.